Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Kebesaran nama Soekarno tidak hanya dikenal di seluruh penjuru Indonesia, namun menggema di seluruh dunia. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani, tegas, karismatik, dan tidak mudah diatur oleh bangsa manapun. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia ya, kisah kepahlawanan Bung Karno juga dirasakan bagi umat Islam di dunia. Ya, salah satunya di Uzbekistan, negara pecahan Uni Soviet. Penemuan makam perawi hadis Nabi Muhammad SAW termasyhur ini, Imam Bukhari, di Samarkand yang kini bernama Uzbekistan, tidak lepas dari peran Presiden Soekarno. Bagaimana kisahnya? Intro dulu. Imam Bukhari merupakan seorang perawi hadis termasyhur. Bahkan hadisnya memiliki derajat yang tinggi di antara perawi lainnya. Hadis Nabi dituangkannya dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari sendiri lahir tepatnya pada tanggal 13 Syawal 154 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jihun, Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Dikisahkan, kisah penemuan makam Imam Bukhari itu berawal ketika pada tahun 1961, pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow. Atas undangan itu, Soekarno tak serta-merta setuju. Kala itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang berebut pengaruh. Soekarno merasa perlu berhati-hati. Sebagai penganut garis politik non-blok, ia tak ingin dicap berbelok ke kiri. Soekarno membuat strategi dengan mengajukan syarat kepada Khrushchev. Ia hanya akan memenuhi undangan jika pemimpin Soviet itu bisa menemukan kembali makam sang perawi hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Khrushchev enggan, tapi Soekarno bersikeras. Akhirnya, pemimpin Uni Soviet pun mengiyakan hal tersebut. Pada awalnya, Khrushchev gagal memenuhi permintaan putra sang fajar. Soekarno pun tetap berkomitmen tak akan berangkat sampai makam Imam Bukhari ditemukan. Khrushchev memerintahkan anak buahnya mengumpulkan informasi dari para pemuka agama Islam di Samarkand. Dari situ, Khrushchev mampu mengungkapkan keberadaan makam Imam Bukhari, meskipun kondisinya sangat tidak terawat. Beliau lalu memerintahkan pasukannya membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari hingga tampak indah. Setelah itu, Soekarno memenuhi janji mengunjungi Moskow. Sehari setelah berkunjung ke Moskow, Soekarno menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand untuk berziarah ke makam Imam Bukhari pada tanggal 12 Juni 1961. Keterangan itu diperkuat oleh Israel, muadzin Masjid Imam Bukhari. Menjelang kedatangan Bung Karno, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar. Hingga akhirnya, pemerintah Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukannya dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya. Presiden Soekarno merangkak menuju makam lalu memanjatkan doa dan dilanjutkan salat serta membaca Al-Quran, ujar Israel. Keterangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Maksud, penjaga makam Imam Bukhari, bahwa atas jasa Presiden Soekarno, kompleks makam Imam Bukhari kini dipugar hingga terlihat sangat megah seperti saat ini. Sehingga kompleks makam ini menjadi wisata bagi umat Islam di dunia setelah makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Cerita itu tetap bertahan hingga kini, bahkan disebut sebagai salah satu sumbangan penting Soekarno untuk umat muslim dunia. Diplomat Kementerian Luar Negeri Sigit Aris Prasetyo yang pernah mendapat tugas riset di Uzbekistan pada tahun 2016 mengaku Soekarno sangat dikenal oleh para pemuka Islam di Samarkand. Saat bertugas di Uzbekistan, ia sempat mengunjungi makam perawi hadis kelahiran Bukhara itu dan mendapat cerita soal jejak Soekarno di sana. Ketika saya berdialog dengan salah satu pemuka Islam di sana, beliau juga menekankan jasa-jasa Soekarno dalam pembangunan makam itu saat berkunjung ke Uni Soviet, tutur penulis buku dunia dalam genggaman Bung Karno tahun 2017.
Selain makam Imam Bukhari, jejak diplomasi Soekarno di Rusia lainnya yang sangat monumental, yakni kembali berfungsinya Masjid Biru atau Masjid Raya Saint Petersburg. Memang bukan pemerintah Indonesia yang membangunnya, namun atas desakan Bung Karno, pemerintah Uni Soviet kembali memfungsikan masjid megah itu setelah sempat dialihfungsikan sebagai gudang obat dan peralatan medis. Saat kekuasaan komunis, hampir semua masjid dan gereja di Rusia ditutup, termasuk Masjid Biru yang dibangun pertama kali pada tahun 1907 dan mulai digunakan pada tahun 1913. Saat pertama kali dibuka, masjid ini merupakan yang terbesar di Eropa, di luar Turki. Pengembangan masjid pada tahun 1940 berhasil menambah daya tampungnya menjadi 5.000 jamaah. Setiap menaranya dibangun menjulang setinggi 49 meter. Selain itu, kubah di bangunan utama dibuat setinggi 39 meter. Pada tahun 1956, saat menjambangi Rusia, Soekarno berniat melihat dan sholat di Masjid Biru. Namun, pasukan Soviet tidak mengizinkan dan memintanya untuk sholat di hotel saja. Permintaan itu diamini Soekarno. Tapi, sebelum pulang ke tanah air, dia meminta kepada pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid. Khrushchev pun memenuhi permintaan Soekarno. Tak lama kemudian, menara-menara Masjid Biru kembali menggemakan suara azan. Masjid Biru dibangun oleh arsitek Nikolai Vasilyev atas izin Tsar Nikolai II pada tahun 1907. Vasilyev memberi ornamen berwarna toska pada kubahnya. Inilah yang membuatnya disebut Masjid Biru. Nah, itu dia jasa-jasa sang bapak proklamator Insinyur Soekarno dalam dunia Islam. Semoga beliau senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Nah, cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.